Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, umat di lingkungan Tarsisius. Hari ini kita akan memulai bulan Kitab Suci Nasional yang pertama, Berkah dalam Gusti. Semoga kita selalu diberi bimbingan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Marilah kita memulai renungan pada hari ini, hari yang pertama. Kita akan merenungkan bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini dengan tema kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita mendapat identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota gereja sejak kita dibaptis. Identitas pribadi beriman Katolik tumbuh dan berkembang seiring sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, komuni pertama, dan penguatan. Kita diajak untuk sehati sejiwa sepikir dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga akan identitas kekatolikan kita. Tidak semua orang Katolik yang sudah dibaptis berjalan mulus, banyak rintangan dan hambatan di tengah jalan. Banyak yang sudah dibaptis tidak hidup seorang Katolik, tidak berani mengakui di hadapan orang banyak, dan ia juga tidak percaya lagi kepada iman Katolik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena akibat krisis iman dan identitas, kita dapat belajar dari kitab suci tokoh-tokoh yang juga mengalami krisis iman, tetapi berjuang dan bangkit kembali menjadi pribadi yang tangguh dan bergembira. Kita belajar dari orang Yahudi di dalam pembuangan, juga para rasul yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dari pengalaman tersebut, maka kita percaya bahwa kita juga akan bisa kembali lagi kepada Tuhan Yesus dengan bangkit kembali untuk kembali menjadi iman Katolik yang tangguh, dengan cara kita identitas pengenalan akan Allah. Mereka berjuang untuk mengenal dan meyakini siapa itu Allah bagi hidupnya. Kemudian yang kedua, identitas diri sebagai orang beriman di hadapan Allah yang kita kenal. Kita dapat mengenal dan menemukan identitas kita. Yang ketiga, cara hidup menurut identitas. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup kita. Kesadaran akan identitas menuntun kita untuk menjalani hidup yang benar. Dalam pendalaman kitab suci ini, kita akan mendalami bagaimana kita mengenal identitas Allah yang kita imani dan yang menjadi sumber identitas kita. Kebenaran ini kita temukan dalam kitab suci, dan kita akan mendalami 4 perikop yang menyatakan kebenaran mengenai Allah, yang menyatakan diri dalam Yesus, dan mengenai orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita akan mengawali pertemuan yang pertama. Kita akan mencoba mengambil dari bacaan 1 Yohanes 4 bab 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih.
Iman Kristiani didasarkan pada kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia yang diciptakannya. Untuk memahami kebenaran mengenai Allah ini, kita perlu memahami bagaimana mengasihi orang lain untuk merefleksikan diri bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah menghendaki manusia hidup bahagia bersama Tuhan Yesus di surga. Dalam hal ini kita supaya hidup yang baik di dunia ini, kita akan mengasihi sesama kita untuk tercapainya kehidupan yang kekal di surga. Supaya manusia berbahagia dalam kehidupan kekal, Allah rela berkorban dengan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dipersatukan oleh Allah dan kita bisa kembali kita untuk nantinya hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah pertemuan ini kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat datang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul untuk mendengarkan dan mendalami sabda Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 ini, kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan mendalami teks Kitab Suci yang berisi kabar baik. Dalam kabar baik ini kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mendalami 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Marilah kita hening sejenak. Doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang merasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, marilah kita baca dari kitab 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Kita baca sendiri-sendiri yang intinya tentang kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci yang diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21, maka kita akan menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Kasih dan kita harus membalas cinta kasih Allah, karena Allah telah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita.
sehingga kita disatukan lagi dengan Allah. Kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan dan juga menyimpulkan, maka nanti Bapak Ibu bisa bersharing untuk pengalaman pribadi maupun apa yang telah didapatkan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih selama menjadi orang Katolik, sehingga kita tidak mengalami krisis iman dan krisis identitas. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, umat lingkungan Tarsius, demikianlah renungan yang dapat kami sampaikan. Semoga berguna bagi Bapak Ibu untuk sharing di sore hari ini pada pertemuan yang pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.